di depan kami, karena kami tahu bahwa di depan kami Tuhan ada begitu banyak tantangan pergumulan yang kami hadapi, tapi kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami boleh melewati setiap kondisi dan keadaan yang kami hadapi di hari-hari mendatang. Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah setiap kami Tuhan boleh diberkati lewat pujian penyembahan yang kami boleh naikkan di hadirat-Mu, dan Engkau disukakan apa yang kami nyanyikan ini Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan dan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan siang hari ini bagi jemaat-Mu di tempat ini. Urapi kami semua dalam kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Salam, puji Tuhan, selamat tahun baru, tahun 2025. Tuhan Yesus terus memberikan kita kekuatan dan keberhasilan dan kesehatan. Saya percaya hari-hari ke depan itu akan menjadi hari-hari yang luar biasa bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin di tahun 2024 apa yang kita mimpikan belum terjadi, belum tercapai, berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena tahun ini saudara akan mencapai apa yang saudara mimpikan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Juga yang ada di live streaming, yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan beribadah di rumah. Ya, Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga terus tetap semangat di dalam Tuhan, terus setia dan tetap semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan lihat Alkitab kita di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima. Kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Saya akan beri judul Teladan Ayub. Nah, ada satu teladan Ayub yang kemudian bisa memotivasi kita, kemudian menjadi semangat bagi kita, yaitu tentang kesetiaan, ketekunan dari seorang yang bernama Ayub. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, saya lihat sebuah artikel yang dituliskan oleh sebuah majalah, oleh seseorang yang menjelaskan, menggambarkan tentang kehidupan sekolah yang ada di China, saudara. Nah, ternyata sekolahan di China sebagian besar mewajibkan siswanya untuk menonton video tentang kesulitan orang tua di dalam mereka mencari nafkah. Jadi anak-anak ini yang sedang belajar itu sesekali dipertontonkan atau diberikan tontonan tentang aktivitas pekerjaan orang tua mereka ketika mereka bekerja. Nah, saudara, anak-anak ini kemudian ketika dia menonton, ada yang meneteskan air mata, ada yang kemudian mulai sadar diri bahwa ternyata orang tuanya itu bekerja keras. Orang tuanya bersusah payah untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan gaji, untuk menyekolahkan anaknya dan kemudian memberikan nafkah bagi keluarganya. Nah, tujuan daripada sekolah kemudian memutarkan film ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan murid di sekolah, untuk meningkatkan ketekunan anak dalam belajar, untuk meningkatkan hubungan anak dengan orang tuanya, dan mengembangkan potensi anak dalam belajar. Anak-anak sekarang itu, saudara, itu kadang-kadang pura-pura sakit supaya nggak sekolah. Itu anak-anak sehat, tapi pura-pura sakit. Orang tuanya bingung, saya mesti kasih alasan apa? Ya sudahlah, pura-pura sakit supaya kamu gak masuk sekolah. Tapi sekarang sekolah lebih pintar lagi, harus ada surat dokter. Tetapi orang tua seringkali pura-pura sehat, padahal sakit. Supaya apa? Supaya dia bisa bekerja. Tujuannya apa? Supaya keluarganya bisa dikasih makan. Kebalikan dengan anak-anak, saudara.
Anak-anak pura-pura sakit padahal sehat supaya dia bisa bermain, supaya dia bisa pergi, supaya dia bisa jalan-jalan. Tapi orang tua seringkali pura-pura sakit padahal dia sehat supaya keluarganya bisa makan hari itu. Nah, sekolahan di China, saudara, kemudian memunculkan video-video yang menjelaskan tentang orang tua mereka supaya anak-anak itu kemudian melihat bahwa orang tuanya mereka itu adalah orang yang bekerja keras. Ada yang kuli panggul, ada yang kerja sebagai petani, ada yang bekerja di proyek, saudara, ada yang bekerja di pasar. Saya kalau lihat di media sosial, saudara, ya, ibu-ibu dengan beban yang sangat berat, dia mesti pikul, dia mesti gendong. Bapak-bapak dengan sepeda yang sederhana, dia kemudian membawa karung besar untuk dibawa ke pasar untuk dijual hasil panennya, saudara. Kami itu anak petani, saudara. Ya, saya 2 bersaudara dengan kakak saya. Itu orang tua saya. Bekerja keras kadang-kadang, saudara, mesti bangun jam 5, jam 4. Siapin makanan, kemudian dia mesti berangkat ke sawah. Pagi-pagi buta, pergi ke sawah. Nenek saya juga seperti itu. Dulu zamannya masih punya kerbau, saudara. Saya masih SD. Saya punya kakek itu, pagi-pagi dia mesti cari makanan buat kerbaunya. Padahal kerbaunya kalau beternak, saudara, kalau melahirkan, ya saudara, tidak setiap bulan. Kadang-kadang beberapa bulan, tahunan, dia baru punya anak lagi, menghasilkan sesuatu. Tapi sering kali dipakai juga untuk membajak sawah dan kemudian mendapatkan upah. Bekerja keras untuk apa? Menghidupi keluarganya. Dia bertekun, dia bersusah payah untuk melakukan hal itu. Nah, saudara, kalau kita lihat kitab Yakobus, kenapa kitab Yakobus kemudian mengutip peristiwa, mengutip kejadian yang dialami oleh seorang nabi yang bernama Ayub. Tujuannya apa, saudara? Untuk memotivasi para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, orang-orang beriman pada waktu itu yang sedang menghadapi tantangan, supaya mereka tetap termotivasi, supaya mereka tetap bergairah, supaya mereka tetap semangat, supaya mereka tetap bertekun di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Nah, surat Yakobus ketika dia menjelaskan hal ini itu dituliskan sekitar tahun 44 sampai 49 Masehi. Nah, saat itu terjadi satu masa yang sulit di mana gereja Tuhan saat itu menghadapi penganiayaan hebat. Maka dia juga mengutip ya peristiwa kejadian yang dialami oleh Stefanus yang dibunuh dengan cara dirajam oleh batu. Dan memang orang-orang Kristen pada masa Rasul Yakobus itu menghadapi banyak penganiayaan yang luar biasa. Banyak tantangan yang luar biasa, mereka mati martir, saudara. Ada yang digantung, ada yang dipotong-potong, dimutilasi, saudara. Demi apa? Demi imannya kepada Kristus. Banyak orang-orang yang sudah mulai dewasa di dalam Tuhan, di dalam pelayanannya, ketika mereka memberitakan firman Tuhan, ketika mereka memberitakan Injil keselamatan, ketika mereka memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ada tantangan yang dihadapi. Banyak orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari Yerusalem dan banyak orang-orang Kristen yang kemudian ditangkap oleh orang yang bernama Saulus. Ingat, saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Perjalanan seorang yang bernama Saulus pergi ke Damsik. Dalam perjalanannya itu kemudian Tuhan menampakkan diri kepada dia. Sampai kemudian Saulus mengalami kebutaan selama 3 hari. Didoakan oleh seorang anak Tuhan yang bernama Ananias. Dan kemudian Saulus sembuh. Sejak saat itu kemudian dia bertobat di hadapan Tuhan. Saulus dengan surat kuasanya ingin menangkap orang-orang Kristen pada masa itu. Dalam kondisi yang seperti ini, penting sekali bagi Yakobus kemudian untuk mengingatkan kepada jemaat Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan untuk senantiasa bertekun seperti Ayub. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan yang ada di Jatinegara tetap bertekun di dalam Tuhan. Karena semakin ke depan ini, saudara, tahun semakin bertambah, kesulitan akan terus semakin bertambah. Bukan hanya persoalan pelayanan, tapi juga persoalan pekerjaan, persoalan ekonomi, persoalan keluarga dan segala macam. Masalah dalam hidup kita
tidak akan pernah selesai. Beberapa waktu lalu ada seorang ibu datang. Dia bilang begini, Pak, tolong doakan orang tua saya. Kenapa? Orang tua saya sakit. Umurnya udah sekitar 73 atau 77 tahun. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Apa yang saya harus doakan? Dia minta diserahkan sama Tuhan. Yakin diserahkan sama Tuhan? Ya Pak, saya gak tega lihat kondisi orang tua saya. Karena sakitnya kronis. Udah tua, dokter juga hands up juga untuk ngurus ini. Mau dioperasi, mau ditindak, usianya sudah lanjut. Serba dilematis dari sisi medis, saudara. Keluarga sudah nyerah. Kita serahkan sama Tuhan. Banyak pergumulan persoalan. Tak mengakhiri tahun 2024 ada seorang anak sekolah minggu. Tanggal 7 Desember dia ikut ibadah, ikut Natalan dengan kami, saudara. Sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Kemudian berikutnya dia dipanggil Tuhan. Umurnya masih kecil. Dibandingkan tadi 2 anak sekolah minggu itu di bawahnya dia. Di bawahnya. Masih kecil lagi main game. Tiba-tiba kepalanya pusing. Dia bilang sama mamanya, Ma, kepala saya pusing. Dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit gak ketolong, saudara. Ternyata ada satu virus, saudara, saya lupa namanya. Sinusitis atau apa gitulah itu. Sitis itu, saudara. Masuk tuh dalam tubuhnya. Masuk ke darah, masuk ke otak. Bikin pusing, bikin panas. Dan bisa tidak terselamatkan. Memasuki tahun 2025, ada satu virus. Yang mungkin orang berkata, itu virus biasa cuman flu. Tapi orang ngerasa takut. Itu jadi teror. Kita mesti bertekun di dalam Tuhan. Karena ketekunan di dalam Tuhan itu akan terus kita membangun hubungan yang baik, yang intim dengan Tuhan. Semakin hari semakin lebih baik. Sehingga kita bisa memahami apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita. Ayub kehilangan harta yang besar. Ayub juga kehilangan 10 anak yang dikasihi dalam satu hari. Yang namanya kehilangan itu gak enak, saudara. Jangankan kehilangan, ketinggalan handphone aja kita berteriak sama keluarga kita. Kenapa gak diingetin? Kenapa gak diingetin? Handphone ketinggalan. Sementara jemaat Tuhan ketinggalan Alkitab di gereja gak pernah pusing, saudara. Benar apa iya, saudara? Biarin aja, nanti Pak Gembala juga akan simpan itu Alkitab. Gak ada yang ngambil. Tapi begitu kehilangan, ketinggalan handphone, saudara. Biar kata sudah berkilo-kilometer dia akan balik lagi. Bahkan dia telepon sama Pak Gembala. Pak Gembala, mohon maaf Pak Gembala. Mau tanya, apa kata dia ada handphone di tempat saya duduk Pak Gembala. Oh iya, ada handphone tadi. Kok ditinggal? Bukan ditinggal Pak, ketinggalan. Tapi begitu ketinggalan Alkitab, saudara. Dia telepon juga, tapi bilang ini, Pak Pendeta tadi Alkitab saya ketinggalan. Tolong disimpan ya Pak Pendeta ya. Saudara, Ayub kehilangan 10 anaknya sekaligus. Meninggal. Bukan hanya 10 anaknya, tapi harta kekayaannya. Zaman Ayub, saudara, nilai kekayaannya itu dilihat dari apa? Jumlah ternak. Seberapa banyak dia punya ternak. Kalau sekarang, berapa dolar, berapa rupiah dia punya. Ribuan, saudara. Dan itu gak gampang. Mengumpulkannya, menyimpannya, merawatnya. Setiap hari anaknya Ayub didoakan, saudara. Jangan-jangan tadi malam anak saya menghujat Tuhan karena dia pesta pora di rumahnya. Tiap pagi didoakan sama Ayub. Dikuduskan, ditahirkan. Anak-anak kita juga setiap pagi harus didoakan, saudara. Karena kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Supaya anak-anak kita bertumbuh. Bukan hanya secara jasmani tetapi secara spiritual dia pun bertumbuh dengan baik. Ayub, orang yang saleh, dikatakan dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1. Ia jujur, ia takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan. Orang yang saleh, jujur, takut Tuhan, tapi menghadapi pencobaan yang luar biasa, Alkitab katakan.
Seringkali saudara kita bertanya sama Tuhan, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Penderitaan gak selesai-selesai. Tapi dari sini kita belajar saudara. Itulah kenapa kemudian Yakobus mengingatkan kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang percaya pelayan-pelayan Tuhan, supaya dia tetap bertekun di dalam Tuhan dan memberikan contoh dari seorang yang bernama Ayub untuk menjadi teladan bagi pelayanan mereka. Yakobus ingin mengatakan penderitaanmu belum seberapa, kesulitanmu belum seberapa dibandingkan Ayub. Habis, hartanya habis, anaknya mati semua, 10-10-nya mati, kesehatannya terganggu. Pikirannya juga harus terganggu mestinya secara manusia. Tapi Ayub pikirannya tidak terganggu. Yang terganggu justru istrinya. Istrinya sampai bilang begini, Ayub masihkah kamu bertekun kepada Tuhanmu? Ada orang tanya begini, Pak, kan Ayub itu orang yang saleh benar di hadapan Tuhan. Dalam konteks modern dia kan orang yang setia sama Tuhan. Tapi kenapa istrinya imannya gak sama dengan Ayub? Saudara, kerohanian kita itu masing-masing. Keimanan kita kepada Tuhan, level keimanan kita kepada Tuhan itu masing-masing. Iman saya mungkin kurang lebih baik daripada istri saya. Atau sebaliknya. Istri saya keyakinannya, kepercayaannya kepada Tuhan mungkin tidak lebih baik daripada saya. Anak-anak punya iman, punya keyakinan, bisa saja dia lebih baik daripada papanya dan mamanya. Makanya tidak heran anaknya rajin beribadah dan melayani Tuhan, bapaknya di rumah cuma main judi aja. Mamanya di rumah cuma bisanya ngerumpi, ngerasain orang yang lagi lewat. Keimanan kita kepada Tuhan itu masing-masing. Makanya ketika orang bertanya kepada saya dan berkata, Pak, kenapa istrinya Ayub imannya tidak sama dengan Ayub? Malah istrinya Ayub bilang, kutuki saja Tuhanmu dan kamu mati. Kok bisa? Saudara, keimanan kita kepada Tuhan itu masing-masing. Setiap kita punya hubungan secara personal dengan Tuhan. Maka kita gak bisa menyalahkan. Kok suaminya melayani Tuhan dengan setia, kok istrinya modelnya seperti itu? Loh, papa mamanya setia loh melayani Tuhan. Tapi kenapa anaknya narkoba? Narkoba itu bukan nasi telur karo bakwan. Bukan saudara, itu beda lagi. Ini jenis yang terlarang saudara, obat-obat yang terlarang. Yang dilarang sama pemerintah. Loh, papa mamanya melayani loh, tapi anaknya? Atau sebaliknya, anaknya itu setia loh sama Tuhan. Anaknya itu melayani Tuhan. Anaknya itu rajin ke gereja, tapi bapaknya gak pernah ke gereja sampai hari ini. Jadi kekristenan, keimanan kita itu adalah personal dengan Tuhan. Kita memang memberikan nasihat, kita mengajak, menghimbau supaya keluarga kita semuanya bisa melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Biarlah keteladanan kita bisa mengubah cara berpikir dan pandang mereka. Supaya mereka juga tetap beribadah dan melayani Tuhan. Istrinya Ayub berkata, kutuki Tuhanmu dan mati kamu. Dalam kondisi yang seperti itu saudara, seorang istri, seorang partner, seorang pendamping harusnya memberikan support. Harusnya memberikan dukungan. Pak, sabar. Saya percaya semua akan berakhir. Pasti akan selesai. Pasti kita mampu melewatinya. Itu yang betul, saudara. Tapi kalaupun kita menghadapi kondisi yang seperti itu pun belum tentu kita mampu, belum tentu kita bisa. Itu sulit, saudara. Sulit. Sulit. Gak gampang. Butuh kekuatan surgawi untuk memampukan kita menghadapi setiap kondisi dan keadaan hari-hari. Makanya banyak saudara pada waktu masa pandemi orang stres. Stres saudara.
pekerjaan gak ada, di PHK, perusahaan bangkrut dan segala macam. Banyak yang stres, gak mampu menghadapi itu semua. Maka itu Yakobus kemudian berkata kepada murid-muridnya, berkata kepada orang percaya, berkata kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, supaya kamu tetap bertekun. Meskipun situasinya sulit, meskipun pelayananmu menghadapi tantangan, meskipun pelayanan menghadapi kesulitan, kau tetap percaya. Tuhan pasti tolong. Belum lagi teman-temannya Ayub. Dalam Ayub pasal 1 ayat 21 dikatakan, Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, bisa gak kita ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan dalam hidup, masalah-masalah yang menghadapi hidup kita masih memuji Tuhan. Kita masih bisa berkata, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Bisa gak kita ngomong itu? Masih mampukah kita berkata terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil? Sulit, saudara. Nggak gampang. Tapi tahun ini saudara kita akan terus belajar. Biar setiap hari perkataan kita adalah perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Apapun kondisi, apapun keadaan kita. Kadang-kadang saudara sesuatu terjadi tanpa dirancang, di luar pemikiran kita. Di luar kemampuan kita. Siapa yang pernah berpikir saudara, mungkin para artis, para tokoh-tokoh, mungkin para orang-orang kaya yang ada di Lenteng Agung, bukan saudara, yang ada di Los Angeles. Nggak nyangka kalau Los Angeles itu bisa kebakaran. Siapa yang nyangka? Menurut sebuah peneliti saudara, ada 5 penyebab kebakaran. Yang pertama disebabkan karena tanaman yang rimbun meningkat. Sehingga pada masa musim kemarau, tanaman yang rimbun itu kemudian menjadi kering, pohon-pohon mulai bergesekan, dan akhirnya timbul percikan api, dan akhirnya hutan itu terbakar. Berikutnya ada angin Santa Ana. Ini bukan orang Arab Ana ya, Ana Matafoni, bukan ya. Angin sangat kencang. Menghembuskan itu setiap api yang membakar hutan itu, mengarah ke pemukiman para artis yang ada di Los Angeles. Bara api kemudian diterpa oleh angin yang kencang, bukit-bukit dan ngarai yang mempersulit kemudian kendaraan pemadam kebakaran untuk kemudian bisa membantu memadamkan api itu, sehingga harus dari atas. Perubahan iklim yang cukup signifikan saudara. Katanya sekitar 51 derajat. Itu panasnya luar biasa. Di Jakarta 25-30 derajat aja sudah panasnya minta ampun saudara. Sampai badan saya jadi hitam saudara ya. Karena Jakarta panas. Bayangin 51. Panasnya luar biasa. Tapi Los Angeles menjadi apa saudara? Menjadi kegemaran bagi banyak orang. Saya nggak tahu apakah Pak Gembala waktu itu sudah merancangkan saya pengen punya rumah di LA gitu ya. Tapi begitu ada kejadian, nggak jadi Pak Pendeta, nggak jadi. Saya batalkan itu. Ngeri saudara. Peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Kalau kita lihat di media sosial ada orang yang berkata begini, terima kasih Tuhan, Tuhan baik karena rumah saya gak kebakaran. Iya, rumah gak kebakaran, kamu bersyukur, itu hal yang wajar. Tapi saya belum pernah dengar saudara, saya belum pernah lihat. Semoga ada saudara. Ketika rumahnya habis, mobilnya hancur, uangnya habis. Orang itu tetap berkata, terpujilah nama Tuhan. Kalau kita ditolong Tuhan, kalau kita dibela Tuhan, rumahnya masih utuh,
Hal yang wajar, saudara. Tapi yang luar biasa adalah ketika di tengah-tengah kesulitan dan tantangan, di tengah-tengah harta yang habis, di tengah-tengah penderitaan, kita masih bisa berkata, Tuhan Yesus baik, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam pelayanan kami, saudara, nanti saya akan cerita. Kita sudah pupuk jemaat baik-baik, kita sudah ajar firman, dibaptis anak-anaknya, dikasih kesempatan melayani. Entah gimana, punya alasan yang jelas dan tidak jelas alasannya. Yang pada akhirnya kemudian ada 2 keluarga yang dua-duanya isinya 3 orang. Oh, yang satu 3 orang, yang satu 4 orang. Jadi ada 7 orang, 2 keluarga yang harus tinggalkan kami. Itu sekitar 2 tahun yang lalu. Kehilangan saudara, iya. Istri saya ya, mencoba untuk mengingat-ingat masa lalunya. Iya ya, orang gimana kurang baik kita sama dia, bla 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 bla. Saya bilang ya sudah, Tuhan yang memberi. Saya nggak tahu apakah Tuhan yang mengambil ataukah dia sendiri yang ingin keluar. Tetapi saudara, 2 tahun hilang. Mengawali tahun 2025, dia mulai mendekati lagi. Kemarin hari Jumat, pada waktu kami ada doa malam, orang yang pernah pergi, orang yang pernah mengatakan sesuatu yang lain, saudara, di luar sana, yang negatif, sekarang balik lagi, saudara. Yang sudah 5 tahun, hilang juga, balik lagi, saudara. Saya cuma bilang sama istri saya, sudah kita serahkan sama Tuhan. Ini semua jemaat Tuhan. Semua ada di tempat ini. Saya bilang sama istri saya, orang-orang datang beribadah setiap hari Minggu, setiap Sabtu ada doa, dia ada di sini. Itu karena dorongan dari Tuhan. Kalau misalnya dia mau tinggalkan kita, silakan. Tuhan pasti akan ganti yang baru. Tuhan juga akan kasih orang-orang yang datang untuk bersama-sama beribadah dengan kita. Saya cuma bilang, terpujilah nama Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami dalam pelayanan. Lalu 2 alasan penting saudara yang membuat Ayub tetap bertekun di dalam Tuhan. Yang pertama, Ayub yakin Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Ayub punya keyakinan yang kuat. Lewat apa saudara? Lewat hubungannya dia dengan Tuhan. Jelas sekali ayat yang pertama dalam kitab Ayub dikatakan, dia orang yang saleh, jujur, takut Tuhan. Dia orang yang membangun hubungan baik dengan Tuhan. Dia orang yang setia kepada Tuhan. Dia orang yang belajar untuk mengerti apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidupnya. Maka ketika dia diizinkan Tuhan menghadapi pencobaan, Ayub tidak curiga sama Tuhan. Ayub tidak marah sama Tuhan. Ayub tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Biarlah setiap kita juga memiliki keyakinan bahwa Allah yang kita sembah tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 20b dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dia akan menyertai kita, dia akan melindungi kita, dia akan menjagai kita. Tahun 2025 Tuhan beserta dengan kita. Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita, menyertai keluarga kita, menyertai pelayanan kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai keluarga kita, menyertai anak-anak kita, bahkan dia menyertai masa depan hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Kita yang sering kali tinggalkan Tuhan. Betul gak saudara? Kita yang gak setia sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia. Ayub tetap bertekun kepada Tuhan meskipun telah kehilangan segalanya. Di ayat yang ke-21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan.
Hal yang kedua, apa yang membuat Ayub tetap bertekun kepada Allah? Hal yang kedua adalah karena Ayub mengenal Allah dengan benar. Saudara, seandainya saya sudah kenal Pak Yuyung lama, bertahun-tahun saya bergaul dengan Pak Yuyung, pelayanan sama-sama, mungkin kita hangout juga bisa sama-sama. Saya mengenali karakter Pak Yuyung. Pak Yuyung juga mengenali karakter saya. Sehingga satu kali ada orang yang kemudian telepon sama saya, atau mungkin dalam sebuah pertemuan, dalam obrolannya, lalu ada seorang kawan yang kemudian nanya sama saya, Pak Bram, ya, Pak Bram kenal Pak Yuyung? Pak Yuyung yang mana ya? Yang di Jatinegara. Enggak, soalnya ada dua itu nama Pak Yuyung di Jatinegara ya. Yang mana? Anaknya Tante Giok. Oh iya, saya kenal. Kenapa? Saya cuman kasih tahu rahasia aja Pak. Tapi Bapak gak usah bilang-bilang sama orang. Kenapa? Pak Yuyung itu orangnya gak konsisten, gak komitmen. Pak Yuyung orangnya jelek. Siapa bilang dia ganteng? Enggak, dia jelek. Saya kenal sama beliau lama. Contoh, saya kenal, suka jalan, suka ngobrol bareng. Lalu kemudian ada orang mengatakan hal itu tentang beliau. Apa yang saya lakukan? Saya bilang begini, emang Pak Yuyung orangnya jelek. Emang Pak Yuyung orangnya gak bisa dipercaya. Saudara, saya akan counter beliau. Saya akan ngomong, kamu baru kemarin kenal Pak Yuyung. Saya sudah bertahun-tahun kenal dengan beliau. Apa yang kamu sampaikan, mungkin menurut kamu. Tapi menurut saya, yang mengenali beliau bertahun-tahun. Apa yang kamu katakan buat saya, impossible. Nggak mungkin. Beliau orangnya bukan begitu. Beliau orang yang setia, beliau orang yang komitmen. Orangnya baik. Bukan jelek seperti yang kamu katakan. Beliau orangnya baik, orangnya ganteng. Kalau enggak, istrinya enggak mau sama dia. Kenapa saya berani ngomong begitu Pak Yuyung? Karena saya kenal sama beliau. Sama Pak Wayan misalnya juga begitu. Kalau ada orang kemudian berbicara jelek mengenai Pak Wayan, saya akan counter orang itu. Kenapa? Karena saya kenal beliau. Ini contoh. Padahal saya kenal beliau kalau lagi pelayanan doang. Begitu kan. Ini membuktikan apa? Pengenalan akan seseorang itu membuat dia kemudian berani berkata tidak dengan orang yang kemudian berbicara yang tidak sesuai dengan apa yang kita alami. Maka ketika Ayub kemudian menghadapi pencobaan, ketika Ayub kemudian menghadapi masalah, dia tidak berpikir jelek tentang Tuhan, dia tidak mencurigai Tuhan. Kenapa? Karena Ayub mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga ketika kemudian istrinya bilang begini, kutuki saja Tuhanmu, ngapain kamu masih beribadah, ngapain kamu masih setia, ngapain kamu masih bertekun. Toh kamu menghadapi kesulitan seperti ini, dia gak tolong kamu. Ayub bilang begini, kamu tuh bicara seperti orang gila. Kok Ayub bisa ngomong begitu sama istrinya? Karena Ayub tahu, Tuhan yang dia sembah bukan seperti yang dipikirkan orang lain. Tuhan yang dia sembah itu tidak seperti yang dipikirkan sama orang-orang yang mencurigai Tuhan ketika dia menghadapi persoalan. Dia akan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan dengan benar membuat kita akan terus semakin tekun di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah tinggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Ayub mengajarkan kepada kita untuk tetap hidup benar, untuk tetap hidup bertekun dan setia kepada Tuhan. Sekalipun mengalami pencobaan, sekalipun ada derita, sekalipun ada kemalangan, bahkan keadaan pahit pun yang kita hadapi, kita akan tetap setia.
sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali cinta Yesus tetap cinta Yesus. Meskipun silih berganti kondisi dan keadaannya. Dalam pelayanan kami sudah 12 tahun di Depok, saudara. Dan itu gak gampang. Mulai dari kesederhanaan. Bukan sekarang sudah mengalami kemewahan. Tapi perubahan demi perubahan. Saya mencoba untuk tetap setia kepada Tuhan. Saya belajar dalam kekuatan dan hikmat Tuhan. Di tempat yang sangat sederhana, Pak Yuyung pernah ke sana. Nanti Pak Wayan juga ke sana, Pak ya. Jangan lupa tuh, Pak. Tempat kami sederhana jauh. Untuk yang di Depok ya, Pak. Bapak yang di Depok belum ya. Nanti yang di Jakarta. Yang Jakarta sudah 2 beliau ini. Nah, Pak Wayan nanti kita kirimkan ke Depok. Ya, kita undang, saudara. Semoga tidak lupa jadwal nanti ya. Day by day, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun kami lewati. Kami belajar untuk tetap setia sama Tuhan. Walaupun seperti yang tadi, salah satu gambarannya ada yang pergi, ada yang datang, ada yang pergi datang. Kami belajar untuk tetap setia. Sampai kemudian ada perubahan-perubahan secara fisik di dalam gereja. Perubahan-perubahan jemaat, ada yang dibaptis, ada yang diberkati dalam pernikahan. Ada yang keluarganya kemudian diselamatkan. Dan banyak hal lain lagi, saya melihat ada kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan yang terus terjadi. Selama 12 tahun. Dan tahun yang ke-12 saudara, menjelang tahun ke-12. Kemudian Tuhan memberikan saya keberanian dan kemampuan untuk membuka gereja yang ada di Jakarta. Yang ada di Hotel John Pardede. Pak Wayan, Pak Yuyung sudah pernah singgah dan menyampaikan firman Tuhan di tempat kami. Saudara yang dikasih Tuhan, dibutuhkan yang namanya ketekunan. Dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Kesulitan silih berganti, tetapi saya percayakan janji Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kami. Dia tetap menolong, memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kami. Dan kita semua, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tetap bertekun di dalam Tuhan. Tetap setia sama Tuhan. Itulah kemudian kenapa Yakobus sampaikan hal ini kepada jemaat Tuhan yang dilayani dan kepada semua hamba-hamba Tuhan. Ingat akan ketekunan Ayub meskipun dia banyak kesulitan, tantangan, penderitaan. Dia tetap setia sama Tuhan. Dia tetap bertekun sama Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Di pasal yang ke-42. Ayub kemudian mendapatkan anak lagi. Istrinya melahirkan anak 10 juga. Dan dikatakan anak yang perempuan itu cantik-cantik di negeri timur itu. Diberkati semuanya, dipulihkan lagi. Kapan itu terjadi? Ketika Ayub tetap taat, ketika Ayub tetap setia, ketika Ayub tetap bertekun di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan terima kasih buat firman yang telah Engkau sampaikan bagi kami semua. Biar ada satu pelajaran yang penting, belajar tentang ketekunan Ayub. Kenapa Ayub tetap bertekun di dalam Tuhan? Karena Ayub yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Kami juga punya keyakinan Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami sekalipun kami menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan hari-hari ini. Kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami melewati setiap peristiwa yang terjadi. Tuhan, kami diajarkan tentang keteladanan Ayub yang tetap tekun di dalam Tuhan. Bahwa Ayub memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Biar setiap kami juga memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan.
melalui kesetiaan, melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kami tidak mencurigai Tuhan dan marah dengan Tuhan. Tapi saya percaya bahwa semua yang terjadi atas hidup kami ada maksud Tuhan yang terbaik. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan menolong kita di tahun 2025. Percayalah, apapun yang kita doakan, apapun yang kita pergumulkan, kita akan menerima, kita akan mendapatkan. Biar tahun ini menjadi tahun penuaian, tahun kemenangan, tahun mujizat bagi setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berikan tepuk tangan.